Nah, setelah itu disubstitusikan, kemudian dibuatlah untuk apa namanya, untuk titiknya tadi sudah ditentukan. Kira-kira kalau misalkan titik di sini yang kita dapatkan berarti dia berada pada titik lemah dan mengancam, yaitu nilai E-nya itu adalah minus 0,3060 dan minus 0,0249. Jadi dianggap bahwa penelitian yang kita lakukan di perusahaan itu berada pada titik lemah dan terancam. Kalau dia lemah dan terancam, berarti kita harus melakukan sebuah perbaikan strategi. Kemudian matriksnya, ini contoh kuesionernya ya. Kita harus buat. Nah, ini tadi angka 1, tergantung kalau berbicara tentang tingkat kepentingan atau seperti apa, berarti kita buat tingkat sangat tidak penting, kurang penting, dan seterusnya. Kalau berbicara tentang kekuatan, berarti kita berbicara tentang kurang kuat, sangat kuat, kuat. Kalau berbicara tentang lemah, berarti sedikit lemah, cukup lemah, lemah, dan seterusnya. Kalau berbicara tentang berpeluang, berarti sangat kurang berpeluang, berpeluang, dan seterusnya. Kalau berbicara tentang mengancam, berarti isinya adalah sangat mengancam, cukup mengancam, dan seterusnya. Angka ini diambil dari teori namanya menghitung berdasarkan skala Likert. Baca buku metode penelitian kuantitatif oleh Profesor Sugiono. Ya. Selanjutnya, untuk menghitung itu, kita bisa lihat di olah datanya ya. Seperti yang tadi ada nilai bobot dan seterusnya ya. Nah, ini kan mulai dari respondennya. Ini kekuatan tadi berapa, terus yang nomor 1 itu ada berapa yang menjawab, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang jelas jumlah mahasiswa, jumlah responden itu ada 48 responden ya. Ini rumus bobot. Caranya untuk menuliskan rumus bobot berarti jumlah responden, jumlah hasil dari jumlah itu dibagi dengan total jumlah. Sedangkan kalau dia bobot itu adalah hasil jumlah dibagi dengan total bobot. Sorry, saya lihat dulu ini. Oh sorry, kalau jumlah itu adalah jumlah secara keseluruhan dari hasil isian kuesioner yang dilakukan oleh 48 responden. Sedangkan untuk yang ini adalah hasil jumlah ini 181 dibagi 1166. Sedangkan kalau dia rating berarti ini 181 dibagi berapa jumlah responden, yaitu ada 48 responden. Sedangkan untuk skor itu adalah bobot dikali rating, maka itulah nilai skornya. Kalau ini tinggal dijumlahkan saja sama dengan ini. Kalau bobot itu pasti tadi kan bernilai 1. Coba Anda lihat nilai bobot ke bawah, pasti semua bernilai 1 ya. 1,00 artinya 1. Jadi kurang lebih seperti itu teori-teori kita dalam menentukan strategi manajemen ya. Jadi ini teorinya saja. Tentunya di sini juga sudah pasti menjelaskan tentang internal dan eksternal dalam melakukan sebuah kumpulan strategi ya. Nah, tugas berikut ini ada tugas ketiga yang harus Anda selesaikan. Lakukan sebuah analisis kekuatan, ancaman, usaha tempat kerja Anda masing-masing ya. Tugasnya saya kirim ini filenya ke Google Scholar ya, supaya Anda bisa baca baik-baik. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya.